Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta kita, Pendeta J.C. Torus. Kita angkat pujian dengan pujian. Oh saudaraku, hai dengar firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan nanti dari kitab Wahyu pasal 16. Tapi kalau saya mohon izin sebentar, kalau saya boleh tahu, jemaat Metro, Labuan Ratu dan Bakauheni yang ada di luar tolong berdiri sebentar. Tolong berdiri sebentar yang ada di luar. Jemaat Metro, Bakauheni, Labuan Ratu. Oke, semua yang berdiri itu tolong masuk isi bangku ini. Semua yang berdiri itu, jemaat Metro, Bakauheni dan Labuan Ratu, jangan ada yang di luar. Ini masih ada banyak bangku. Tolong cepat, tolong cepat. Khotbah ini nggak saya teruskan kalau saudara belum masuk. Perlu kita ketahui bahwa pesta ini dilakukan oleh jemaat Metro, Labuan Ratu dan Bakauheni. Dan tentunya ketika pesta ini dilakukan, dipersiapkan, maka tentu sekali yang paling membutuhkan kebagian berkat adalah tentu ketika sidang ini. Karena saya percaya kita semua datang ke sini bukan untuk mencari makan enak. Haleluya. Haleluya. Masih banyak restoran yang kita lewati yang makan menu-menunya jauh lebih enak. Tapi kita mau datang ke Metro ini adalah untuk kemudian memberikan topangan kepada 3 sidang ini yang sedang melakukan pesta bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tolong yang cepat diisi semua bangku ini. Karena ketika kebaktian seperti ini tidak dibutuhkan talenta Marta. Ya, yang dibutuhkan adalah karakter dari Maria yang suka mendengarkan firman Tuhan. Tapi kalau sudah selesai kebaktian, memang nanti semua ibu-ibu Metro, Labuan Ratu 3 dan Bakauheni harus menjadi Marta. Haleluya. Haleluya. Saya akan bacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-16. Satu ayat saja dari ayat yang ke-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat ini berbicara mengenai perkara rohani. Ayat ini bukan berbicara mengenai tubuh fisik, tubuh jasmani, tapi ayat ini berbicara mengenai tubuh batinia. Ayat ini berbicara mengenai alam roh dan bukan semata-mata berbicara mengenai apa yang kelihatan oleh mata ini. Maka saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan,
Kita harus kemudian bercermin dari ayat ini untuk kemudian menjadi landasan bagi kita mengevaluasi, mengoreksi seluruh kehidupan kita. Karena saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, tidak ada satu ayat pun dari apa yang diizinkan Tuhan untuk dicatatkan di dalam Alkitab ini yang tidak berguna bagi kita. Semua itu adalah bagian yang penting bagi kita, sehingga harus kita perhatikan. Nah, saudara yang terkasih, firman Tuhan ini berbicara mengenai hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Firman Tuhan ini berbicara mengenai akhir zaman. Dan saya selalu katakan bahwa berita akhir zaman harus selalu kemudian digemakan. Saudara tahu bahwa peristiwa hari kelahiran Yesus dan pelayanan Yesus di dunia ini adalah awal dari dimulainya prosesi atau tahapan demi tahapan akhir zaman. Itu sebabnya dari mulai zaman para rasul, bahkan dari Yesus sendiri, sudah kemudian dibicarakan supaya bersiap-siap menyongsong akhir zaman. Karena akhir zaman itu sudah dimulai tahapannya dari semenjak pelayanan Yesus di dunia ini. Karena kalau kita melihat mengenai tanda-tanda zaman, saya akan bacakan sebentar apa yang dikatakan di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6. Saya bacakan dari ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, "Mari!" Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kalau kita perhatikan dalam kitab Wahyu, di sana dibicarakan mengenai gulungan kitab kehidupan yang kemudian sempat dimeteraikan oleh Allah dengan 7 materai Allah. Dengan arti kata, gulungan kitab kehidupan itu tidak bisa dibuka. Dan karena tidak bisa dibuka, maka dia tidak bisa dibaca. Nah, karena tidak bisa dibaca, maka selama gulungan kitab kehidupan itu belum bisa dibaca, maka nama-nama orang yang sudah ditulis oleh Allah, yaitu mereka yang direncanakan Allah dari semula untuk kemudian boleh masuk dalam kehidupan yang kekal, maka oleh karena gulungan kitab itu tidak bisa dibaca, maka mereka kemudian tidak akan pernah bisa masuk ke dalam sorga. Itu sebabnya ketika kemudian Yohanes dalam penglihatannya di Pulau Patmos itu melihat gulungan kitab itu kemudian termeterai, lalu dikatakan seorang malaikat yang gagah dan perkasa bertanya, "Siapakah yang dapat membuka materai dari gulungan kitab itu?" Lalu kemudian sorga hening, karena tidak ada seorang pun yang dapat membuka gulungan kitab itu. Gulungan kitab itu dimateraikan Allah, sehingga tidak bisa dibuka. Padahal disitulah nama-nama setiap orang yang telah dirancanakan Allah, dipilih Allah dari semenjak dunia belum dijadikan. Disitulah nama-namanya tertulis, termasuk nama saudara dan saya.
ada di situ. Yohanes kemudian sempat menangis karena tidak ada yang dapat membuka. Dia menangis sejadi-jadinya karena dia berpikir, apa gunanya? Namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan. Kalau toh kitab kehidupan itu tidak terbuka dan tidak bisa dibaca. Tapi kemudian seorang dari tua-tua yang berdiri di hadapan Allah kemudian berkata kepada Yohanes, "Yohanes, jangan menangis, karena anak domba Allah layak membuka meterai itu, sebab anak domba Allah telah dikorbankan." Lalu kemudian dia melihat, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, dia kemudian melihat ada seekor anak domba yang sudah berbekas disembelih, datang kemudian meminta gulungan kitab itu. Dan itu adalah gambaran dari Kristus Yesus yang sudah mati di Golgota. Haleluya! Karena anak domba Allah itu adalah Yesus Kristus. Sehingga tuan-tuan yang berdiri di hadapan Allah itu kemudian berkata, "Jangan menangis Yohanes, ada yang sudah boleh membuka gulungan itu, yaitu anak domba Allah. Dia layak membukanya, sebab dia telah membuatkan korban penebusan." Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu semenjak gulungan kitab itu ada di tangan Yesus, maka dia mulai membuka satu demi satu materai itu. Ada 7 materainya, dan materai yang pertama telah dibuka Yesus ketika dia kemudian bangkit dari kubur. Haleluya! Sebabnya dikatakan di sini, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia langsung menerobos kerajaan maut. Dan Yesus kemudian berkata, "Hei maut, di manakah kekuatanmu?" Yesus kemudian merampas kunci gerbang maut itu, sehingga tak seekor pun dari iblis yang bisa kemudian sesukanya mengeluar masukkan orang ke dalam kerajaan maut itu. Nah, kunci gerbang maut itu sudah di tangan Yesus. Kemenangan itu sudah di tangan Yesus. Maka saya melihat berarti prosesi akhir zaman ini sudah dimulai jauh-jauh hari. Dari lebih 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus mati di kayu salib, prosesi akhir zaman ini sudah dimulai. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, lalu kita kemudian melihat dalam Alkitab, kalau kita terus baca dalam pasal yang ke-6 itu, di sana kemudian dikatakan satu demi satu materai Allah itu kemudian dibuka. Karena ke-7 materai Allah itu harus terbuka, barulah gulungan kitab itu kemudian bisa dibuka. Lalu satu demi satu itu dibuka. Dan kalau kita kemudian terus membacanya nanti, kita kemudian dapati bahwa akhirnya sesudah ke-7 materai Allah itu terbuka, maka disitulah kemudian Yesus akan membacakan nama-nama yang akan boleh kemudian masuk dalam kehidupan yang kekal. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kita melihat dalam firman Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-6. Pertama dikatakan di sana, materai yang pertama itu adalah berbicara mengenai kebangkitan Yesus dari kubur. Jadi kalau saya boleh berkata, tanda akhir zaman yang pertama adalah bangkitnya Yesus dari kubur. Bangkitnya Yesus dari kubur adalah tanda akhir zaman. Di situ mulai berdetak jam akhir zaman. Lalu kemudian kita baca dalam ayat yang ketiga, di sana kemudian mulai berbicara mengenai peperangan di dunia ini. Dan kita sudah tahu itu lewat sejarah. Ada begitu banyak peperangan di dunia ini. Bahkan kemudian puncak-puncaknya secara global terjadi perang dunia pertama, perang dunia kedua, di mana lebih dari separuh dunia ini mengalami peperangan.
dipengaruhi situasi peperangan. Dan saudaraku, sampai sekarang peperangan itu berlanjut, walaupun memang berbeda kadang-kadang situasinya. Bukan semata-mata kemudian main tembak saja. Kadang-kadang peperangan bisa terjadi lewat tekanan-tekanan ekonomi. Dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, berlanjut kemudian ke ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Di sana berbicara mengenai adanya kesulitan ekonomi, kelaparan yang terjadi. Dan ini sudah menjadi sebuah berita yang cukup semua anak-anak Tuhan boleh pernah mendengarnya. Berlanjut lagi kemudian kepada ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Di sana kemudian diperparah lagi dengan adanya kematian-kematian yang tidak bisa kemudian dielakkan oleh karena adanya situasi yang sulit. Pertama dikatakan ada kematian, ya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Pertama dikatakan dengan pedang, ini berbicara mengenai peperangan baik antar kampung, antar suku, antar negara yang tak kunjung berakhir. Ada saja konflik-konflik yang kemudian muncul. Walau sudah diredam dengan berbagai macam cara, tapi tetap saja bermunculan konflik itu. Ada saja alasannya. Tentu sekali saudaraku, inilah oleh karena manusia kemudian merasa berhak mempertahankan egonya. Inilah karena manusia kemudian merasa berhak untuk kemudian menjunjung harkat dan martabatnya. Inilah karena manusia menganggap bahwa dia kemudian pantas membela dirinya. Karena memang demikianlah konsep dari kehidupan manusia. Tapi berbeda sekali dengan konsep kehidupan anak-anak Tuhan. Alkitab berkata, pembalasan adalah hakku. Sehingga dari ayat itu kita tahu, siapapun di antara kita yang mencoba-coba kemudian melakukan pembalasan terhadap seseorang, maka engkau sudah berhadapan dengan Allah. Karena engkau sudah mencoba merampas hak Allah. Nah, Alkitab berkata, pembalasan adalah hakku. Bagaimana dengan kita, saudaraku? Masih adakah model-model ingin kemudian membalaskan sesuatu yang tidak baik? Atau adakah masih kemudian model-model dalam diri kita, keinginan untuk kemudian mencoba membela diri kita terhadap orang lain? Siapakah engkau sehingga engkau berhak membela dirimu? Bukankah kita ini adalah hamba? Bukankah kita ini adalah budak yang tidak berhak untuk membela diri? Tapi kita adalah hamba dari Kristus Yesus, sehingga biarlah Kristus Yesus yang membela kita dalam segala perkara. Haleluya! Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, kemudian dikatakan ada kematian juga yang kemudian terus terjadi oleh karena kelaparan, kesulitan ekonomi. Dan kemudian juga dikatakan oleh penyakit, ya, ada sampar. Lalu kemudian disebutkan di sana juga oleh kematian oleh binatang buas yang ada di bumi. Ketika saya baca ini, saya sempat berpikir, nampaknya statistik orang yang mati karena binatang buas itu sudah jauh turun. Ya, kenapa? Karena binatang buasnya sendiri sudah menjadi binatang yang langka, sudah sangat langka. Jadi boro-boro kemudian orang mau mati karena binatang buas, walaupun memang ada, tapi tidak banyak. Tapi ketika kemudian saya merenung, disebut binatang buas. Binatang buas bukan berarti gambarannya adalah dia punya taring, dia punya kuku.